Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Miftah belajar tematik. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Alhamdulillah, dimanapun kalian berada, Pak Miftah berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, sebelum memulai pelajaran, pastikan bahwa diri kalian sudah melakukan pembiasaan di pagi hari seperti sholat duha, sholat subuh, tahfiz, qiraati, dan juga membantu orang tua. Dan jangan lupa sarapan ya, dan selalu jaga kesehatan serta selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kali ini. Untuk itu, siapkan alat tulisnya dan buku tulisnya. Tapi sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga pembelajaran hari ini lancar, dan kita berharap mudah-mudahan teman-teman semua dimudahkan dalam memahami materi serta dilancarkan dalam menyelesaikan tugas-tugas hari ini. Dan jangan lupa ya, isi absennya di grup dengan melampirkan tugas hari ini. Bagi yang tidak bisa ataupun sakit maupun izin, wapri ke Pak Miftah ya untuk absennya. Materi kita kali ini yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dan memasuki subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, dan pembelajaran 1 dan 2. Muatan pelajaran kita hari ini yaitu bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, dan SBDP. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu membuat pertanyaan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Pelajaran IPA, siswa mampu menjelaskan peran hewan sebagai sumber daya alam hayati. Dan pelajaran IPS, siswa mampu menemukan pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan karakteristik wilayah. Dan untuk PPKN yaitu siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat terhadap hewan di sekitarnya. Dan yang terakhir, pelajaran SBDP, siswa mampu menyiapkan bahan alam dan membuat karya seni mozaik. Untuk itu, teman-teman, perhatikanlah gambar berikut ini. Berdasarkan gambar yang baru saja kita perhatikan, tahukah kamu nama hewan di atas? Tahukah kamu daerah yang menjadi tempat tinggal hewan-hewan tersebut? Apakah kamu pernah melihat hewan-hewan tersebut secara langsung? Amatilah gambar kelompok hewan ternak berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut tentu memiliki perbedaan yang sangat jauh dibandingkan dengan gambar-gambar hewan di atas sebelumnya.
Sedangkan hewan ternak dimanfaatkan manusia sebagai sumber makanan, sumber tenaga, sumber transportasi, bahkan untuk kegiatan perekonomian. Dimanfaatkan kulitnya sebagai untuk membuat jaket, dagingnya dikonsumsi untuk kebutuhan gizi manusia, dan susunya untuk kesehatan manusia. Ketiga, bahan-bahan tersebut dikelola oleh manusia dan dijual sebagai mata pencaharian. Begitupun dengan kambing yang dimanfaatkan kulitnya untuk rebana dan beduk yang ada di tempat ibadah umat Islam, serta dagingnya dikelola menjadi makanan, dan susunya dimanfaatkan untuk kesehatan manusia, biasa disebut dengan susu kambing atau susu etawa. Ayam, bebek pun sama, dimanfaatkan telur dan dagingnya. Sedangkan kuda dimanfaatkan tenaganya sebagai alat transportasi, yaitu delman. Dan kerbau pun juga dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah, selain dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Sedangkan hewan-hewan eksotis pada gambar pertama yang tadi kita saksikan, seperti harimau, orangutan, badak, burung, dan lain sebagainya, biasanya dimanfaatkan sebagai bidang wisata seperti taman safari, kemudian juga seperti kebun binatang, dan juga dapat dijadikan sebagai edukasi wisata. Manusia memanfaatkan hampir semua jenis hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi sumber daya alam itu terbagi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan, sebagaimana yang tadi Pansta jelaskan. Sedangkan sumber daya alam non hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda mati seperti air, udara, dan tanah. Tentunya air, udara, dan tanah dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi, sebagaimana materi-materi sebelumnya yang pernah kita pelajari. Tentunya dalam memanfaatkan sumber daya alam, kita juga harus memperhatikan hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam dengan cara menjaga dan melestarikannya agar sumber daya alam yang ada tetap terjaga hingga nanti. Tentunya dalam membuat pertanyaan, perhatikanlah kata baku dan kalimat efektif. Apa itu kata baku? Kata baku yaitu kata yang digunakan sesuai aturan ataupun kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun ejaan yang disempurnakan. Ada juga kata tidak baku yang merupakan kebalikan dari kata baku, yaitu yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah yang berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk itu teman-teman sekalian, perhatikanlah contoh kalimat baku dan kalimat tidak baku berikut ini. Dalam membuat kalimat tanya tentunya memperhatikan juga kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan Indonesia secara baik dan benar atau sesuai dengan kalimat EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. Adapun syarat dari kalimat efektif yaitu yang pertama, sesuai EYD, ejaan yang disempurnakan. Kedua, kalimatnya sistematis. Dan ketiga, tidak boros kata dan juga tidak bertele-tele. Dan yang keempat,
kalimatnya tidak ambigu agar pembaca tidak bingung dalam memahami sebuah makna ataupun kalimat. Oleh karena itu, kita harus gunakanlah kalimat yang jelas. Perhatikanlah gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan gambar daur hidup hewan. Kupu-kupu dimulai dari telur. Telur kupu-kupu berada di permukaan daun. Kemudian telur itu menetas menjadi ulat. Ulat tersebut akan makan selama berhari-hari. Kemudian ulat akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Masa kepompong berlangsung selama berhari-hari. Jika telah sempurna, ulat keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa berkembang biak lagi dengan cara bertelur dan seterusnya. Itulah proses metamorfosis kupu-kupu. Begitupun dengan daur hidup nyamuk yang dimulai dari telur. Nyamuk bertelur di air bersih. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan 100 butir telur. Setelah menetas, telur berubah menjadi jentik-jentik nyamuk ataupun larva. Jentik nyamuk akan berganti kulit hingga 4 kali dan setiap pergantian akan bertambah besar ukurannya. Kemudian berubah menjadi pupa. Selama menjadi pupa, nyamuk tidak makan, sama seperti halnya kepompong kupu-kupu. Kemudian pupa berubah menjadi nyamuk dan selanjutnya nyamuk berkembang biak lagi dan seterusnya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia-Nya kepada kita berupa sumber daya alam, terutama hewan. Nah, mengenai tentang hewan, apakah kamu menyayangi hewan? Apakah kamu mempunyai hewan peliharaan di rumah? Untuk itu perhatikanlah gambar berikut bagaimana cara merawat hewan yang baik. Beberapa hari lalu kita telah mempelajari tentang kolase. Ada yang membuat dari bahan alami seperti biji-bijian ataupun kacang, dan juga ada yang membuat kolase dari bahan tidak alami seperti origami. Kali ini kita akan membahas mozaik. Apa itu mozaik? Mozaik adalah suatu seni membuat gambar yang tersusun dari potongan-potongan bahan kecil dan berwarna seperti kaca, batu, biji-bijian, keramik, dan kertas berwarna. Dalam pembuatan mozaik tidak diperlukan bahan pewarna karena bahan-bahan yang digunakan sudah memiliki warna tertentu. Tugas untuk hari ini pembelajaran 1 yaitu buka buku paket mahir tematik 4C yaitu halaman 32, menjelaskan daur hidup katak, dan halaman 33 nomor 1 dan nomor 2. Dan untuk pembelajaran 2 masih sama di buku paket mahir tematik 4C halaman 38, aktivitas 3, dan halaman 39, aktivitas 5. Kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu bahwa sumber daya alam itu terbagi dua. Ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Dan juga tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara merawat hewan yang baik dan benar. Dan tadi kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara membuat mozaik yang baik.
Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan tentunya teman-teman sekalian mudah untuk memahaminya. Pesan pamita sebelum diakhiri, jagalah selalu kesehatan kalian dan jangan lupa perbanyak ibadah serta belajar yang rajin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.